Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk sesi kedua, kasus kedua, kami dari kelompok CGV Cilacap Angkatan 1, kelompok 2 untuk mempraktekkan modul 2.3.A.5 kasus kedua. Dengan coach kedua adalah Ibu Astuti Hadirahayu dengan Koci Bapak Eko Widianto dan saya selaku pengamat Ihda Fatiatur Rahmawati. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak Eko dan Ibu Astuti. Silahkan. Terima kasih Bu Ihda atas waktunya. Kita mulai ya Pak Eko. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Eko, silahkan masuk. Silahkan duduk dulu ya. Ini sebentar, Bu Astuti mau mematikan laptop dulu sebentar ini. Sebentar nih, berantakan mejanya Bu Astuti nih, sebentar ya. Kamu duduk dulu, Eko. Ya Bu, lagi sibuk ya Bu? Atau besok saja saya kesini lagi ya Bu? Enggak, jangan. Udah nggak apa-apa. Ini tadi Bu Astuti cuma lagi beres-beres aja. Tadi udah selesai mengerjakan, ada tugas sedikit. Tapi ini udah selesai kok. Cuma tinggal nutup laptop aja, tinggal matiin aja. Nggak apa-apa. Silakan kamu duduk dulu. Oh iya, ini nih. Ini silakan kamu isi dulu buku tamunya ya. Buku tamunya silakan kamu isi di sini. Tulis jangan lupa namanya, kelasnya, kemudian kepentingannya. Kamu kepentingannya apa ke sini? Jarang-jarang loh ada yang mau datang sendiri ke BK seperti itu. Ditulis dulu ya Eko ya. Sambil Bu Astuti beresin ya, meja ini. Ya, baik Bu. Ini Bu sudah. Oh iya. Bu. Iya, terima kasih. Coba lihat. Oh, kamu ternyata kelas 11 IPA 1, Eko? Berarti satu kelas dengan Nurul dan Endika ya? Iya Bu, benar Bu. Mereka sering kesini ya Bu ya? Enggak juga. Bu Astuti apal dengan Nurul sama Endika karena rumahnya satu komplek dengan Bu Astuti di perumahan Purimujur. Nah, kebetulan Nurul ada di sebelah kirinya Bu Astuti, sementara Endika ada di depan rumahnya Bu Astuti, persis di situ. Jadi kalau pas mau keluar ya sering kita papasan jadi apal. Ternyata Eko satu kelas ya dengan mereka. Iya Bu. Ini gimana Eko? Perasaan kamu ya, Bu. Belajar dengan jarak jauh seperti ini sudah hampir 1 tahun nih kita pembelajarannya jarak jauh. Apa yang kamu rasakan Eko selama pembelajaran jarak jauh? Ada kendala atau seperti apa? Gimana? Alhamdulillah lancar sih Bu. Bagi saya nggak ada masalah dengan PJJ. Tapi memang agak ribet sih Bu. Terutama kalau pas mendapatkan materi yang di-share oleh guru itu kurang bisa dipahami Bu. Nah, maka saya harus ekstra waktu dan pikiran untuk mencari pemahaman sendiri lewat browsing di internet Bu. Karena kalau hanya mendapatkan PPT atau materi dari guru saja, menurut saya kurang jelas Bu. Kan tidak semua guru menggunakan Vicon, ada yang cuma share materi saja Bu. Oh, syukurlah kalau kamu nggak ada kendala tentang pembelajaran jarak jauh. Kamu memang termasuk salah satu murid yang sangat aktif dan kreatif, juga pekerja keras dalam belajar kamu. Nah, ini apa namanya, pada saat PJJ kalau ada materi yang belum dipahami, pasti percaya kalau kamu selalu berusaha untuk mencarinya. Karena memang pemerintah juga sudah memberikan bantuan kepada siswa-siswa yang ada di Indonesia semuanya. Kira-kira kamu ngerti nggak, Eko, mengapa sih kok pemerintah ngasih bantuan kuota kepada siswa selama PJJ ini? Ngerti nggak untuk apa itu? Tahu Bu,
itu agar bisa digunakan buat belajar, mencari materi, dan komunikasi dengan Bapak Ibu guru. Nah, betul banget itu tujuan pemerintah memberikan pulsa kuota itu ya untuk belajar. Tapi Bu Astuti sedih, kadang ada yang menggunakannya untuk game. Nah, kalau seperti itu sangat disayangkan sekali. Kalau menurutmu bagaimana itu Eko kalau seperti itu? Iya Bu, tapi banyak teman yang suka menggunakannya buat nge-game Bu, karena mereka sudah ikut les dan merasa mudah mendapatkan nilai yang baik. Iya sih, Bu Astuti juga sering mendengar keluhan dari wali murid. Itu banyak yang mengeluh orang tuanya, banyak siswa yang katanya nge-game aja, tidak belajar, seperti itu. Nah, seandainya kamu di posisi anak-anak yang suka nge-game gitu, kamu akan bersikap seperti apa, Eko? Ya, mestinya walaupun sudah les, jangan terus sesuka hati main game terus Bu. Les kan hanya untuk membantu saja, bukan untuk diandalkan menjadi tidak belajar. Bagaimanapun juga kan siswa tugasnya belajar. Nah, sebenarnya saya ingin ajakin mereka belajar bareng Bu, browsing materi bareng, tapi takut mereka nggak mau Bu. Oh, bagus sekali rencana kamu, Eko. Bu Astuti salut banget dengan kamu, dengan rencana kamu ingin mengajak mereka untuk belajar bareng. Kamu cobain aja, ajak mereka bareng-bareng untuk belajar. Kamu sudah pernah coba ajak mereka belum? Belum Bu. Coba sesekali kamu ajakin. Iya Bu, saya sih rencana besok saya akan ajakin mereka belajar bareng, browsing bareng, sama-sama mencari materi pelajaran. Ya siapa tahu mereka mau ya Bu. Iya, mudah-mudahan mereka mau pelan-pelan dengan dengan teman seperti itu. Yang penting keputusan kamu sudah bijaksana, mau mengajak mereka untuk belajar bersama. Misalnya mereka diajak belajar bersama menggunakan fasilitas dari pemerintah dengan baik, ternyata mereka tidak mau, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting sudah berusaha untuk mengajaknya. Dan kalau kamu tahu itu tidak baik, ya jangan kamu ikutin seperti itu. Bu Astuti yakin banget karena kamu itu tekun dalam belajar selama ini. Itu tadi cerita kamu browsing sana, browsing sini untuk belajar. Bu Astuti yakin mesti kamu akan mendapatkan nilai-nilai yang bagus dalam setiap mapelnya. Seperti itu pasti ya Eko ya? Loh, Eko, diem aja. Kenapa? Kok kelihatan sedih jadinya? Ada yang mau disampaikan sama Bu Astuti? Siapa tahu Bu Astuti bisa bantu kamu. Paling tidak bisa dengerin curhatan kamu, biar kamu lega. Ada apa Eko? Coba kamu cerita saja, nggak apa-apa. Iya Bu, sebetulnya saya ada masalah nilai dan masalah tidak nyaman dalam mengikuti pelajaran Bu. Oh begitu. Ya sudah, kamu cerita saja sama Bu Astuti. Siapa tahu Bu Astuti bisa membantu. Tapi sebelumnya Bu Astuti mau tanya dulu. Kira-kira kalau kamu cerita sama Bu Astuti, harapan kamu apa dari cerita dengan Bu Astuti? Apa yang kamu inginkan kalau kamu cerita dari Bu Astuti? Ya, saya biar merasa lega begitu, kemudian kemudian merasa lega, tidak merasa artinya ingin supaya dapat keadilan gitu Bu. Oh ya. Iya, jadi kalau saya sih tidak semua mapel tidak ada masalah. Saya merasa nyaman dan nilai saya juga bagus. Tapi untuk mapel matematika saya Bu, saya merasa tidak nyaman dalam belajar dan merasa tidak adil
dalam pemberian nilai, Bu. Oh, begitu. Lah, kamu merasa tidak adil seperti itu. Mulai kapan? Sejak Bu Ida membuka les matematika di rumahnya, Bu. Nah, hampir semua teman satu kelas ikut lesnya Bu Ida. Hanya saya yang tidak ikut, Bu. Tapi sejak itu kalau sedang pelajarannya Bu Ida sering menyindir siswa yang tidak mau ikut les sama Bu Ida. Saya jadi merasa tidak nyaman saat pelajaran itu. Ya, mungkin Bu Ida nggak menyindir kamu, Eko. Mungkin Bu Ida hanya sedang bercerita saja. Apa pernah Bu Ida itu menyebut-nyebut nama kamu begitu? Mungkin ya memang hanya bercerita saja tentang les-lesannya di rumah. Karena kamu nggak ikut les, sehingga mungkin kamu merasa tersindir begitu. Tapi mungkin sebetulnya tidak menyindir kamu. Coba, bagaimana sih kok kamu merasa tersindir seperti itu? Ya, memang tidak nyebut nama saya sih, Bu. Cuma dalam pelajaran selalu mengatakan, coba yang tidak ikut les, yang sudah jago matematika untuk menjelaskan cara mengerjakan soal atau cara menemukan jawabannya. Nah, dan saya selalu ditunjuk untuk itu, Bu. Padahal soal itu belum dijelaskan, tapi sudah dijelaskan di tempat les, sehingga kadang saya tidak bisa menjawabnya. Padahal kalau saya dijelaskan dulu, saya bisa mengerjakannya, Bu. Kan saya jadi nyaman saat pelajaran Bu Ida. Oh, seperti itu. Ya sudah, sekarang gini. Kalau misalnya Bu Astuti tanya nih sama kamu, kenapa sih? Maaf ya, Bu Astuti tanya ya. Maaf, gini, kenapa kamu nggak ikut les itu kenapa? Tidak seperti teman-teman yang lain nggak ikut les itu, kalau kamu sendiri kepengen nggak sih? Ya, sebetulnya saya juga kepengen ikut les, Bu. Tapi orang tua saya tidak punya biaya untuk itu. Sehingga saya sering belajar sendiri dan browsing internet untuk bisa memahami materi yang belum saya pahami, Bu. Dan ya alhamdulillah saya bisa paham sih, Bu. Nah, begitu ya. Berarti masalahnya kamu nggak ikut les karena kamu tidak bisa membayarnya ya, Eko, seperti itu. Kamu sudah pernah menjelaskan seperti itu kepada Bu Ida belum, Eko? Menjelaskan kalau kamu nggak ikut les karena kamu nggak bisa membayar seperti itu. Pernah nggak kamu menjelaskan begitu? Belum, Bu. Saya malu kalau mau menjelaskan mengapa saya tidak ikut les, Bu. Nah, kenapa mesti malu? Coba kalau kamu jelaskan ke Bu Ida, kalau kamu nggak bisa ikut les, karena kamu nggak mempunyai biaya seperti itu. Kira-kira menurut kamu, Eko, menurut kamu kalau Bu Ida tahu alasan kamu yang sebenarnya, kira-kira Bu Ida akan selalu nyindir-nyindir kamu di kelas apa enggak, Eko? Ya Bu Ida selalu menyindir saya mungkin karena tidak tahu kondisi ekonomi orang tua saya sih, Bu. Padahal saya juga kepingin banget ikut les. Kayaknya seandainya Bu Ida tahu alasan saya tidak ikut les, mungkin Bu Ida tidak akan menyindir saya lagi di kelas itu. Nah, itu tahu duduk permasalahannya. Berarti kan kamu kalau seandainya kamu menyampaikan alasannya sama Bu Ida, Bu, saya tidak mengikuti les karena seperti ini, dijelaskan begitu, kemungkinan kan Bu Ida jadi tidak nyindir-nyindir kamu di dalam kelas, seperti itu, Eko. Iya kan, Eko? Seperti itu kan? Iya, Bu, betul. Nah, berarti saya harus ketemu Bu Ida ya, Bu, untuk menjelaskan mengapa saya tidak ikut les. Iya, kamu harus menjelaskan. Bu Ida tahu kalau kamu nggak ikut les karena alasan ekonomi, ya seperti itu ya. Berarti kira-kira nih, apa yang akan kamu lakukan ke depannya untuk mengatasi masalah kamu, Eko? Ini Bu, besok saya akan menemui Bu Ida di rumahnya.
sekalian bersilaturahmi sambil menjelaskan alasan saya tidak ikut tes matematika, Bu. Nah, betul sekali, tepat sekali. Ternyata kamu sudah bisa mengambil kesimpulan sendiri dari masalah yang kamu hadapi. Kamu bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri. Bu Astuti salut dengan kamu, Eko. Ternyata kamu bisa berpikir dengan jernih, tidak seperti tadi. Kenapa sih kamu kok sekarang jadi bisa berpikir dengan jernih begitu, ngalir seperti itu? Tadi kelihatan kusut banget muka kamu, kenapa Eko? Ya itu Bu, tadi kan belum tahu kira-kira bagaimana saya harus melakukan apa, bagaimana saya harus menjelaskannya ke Bu Ida. Ya, jadi ternyata kalau kita berpikir dengan tenang, apalagi dengan diskusi, kita bisa menyelesaikan masalah dengan mudah ya Bu. Terima kasih Bu Astuti. Iya, membantu saya menyelesaikan masalah. Iya, ternyata mencari jalan keluar tidak sulit ya dari masalah ya. Iya Bu. Iya, ya sudah. Selamat, kamu lolos ini dalam ujian untuk menghadapi masalah. Bukan hanya ujian teori saja, tapi praktek ini kamu sedang praktek mengatasi masalah diri kamu sendiri. Dan kamu sudah bisa menentukan sikap yang bijaksana, sudah bisa menentukan keputusan yang bijaksana. Dan kamu tanggung jawab untuk mau datang ke tempatnya Bu Ida, seperti itu. Kemudian Bu Astuti berpesan nanti ke tempatnya Bu Ida. Oh iya, kira-kira kamu mau dibantu sama teman kamu nggak ke tempatnya Bu Ida, Eko? Sendirian saja Bu. Saya harus berani menghadapi masalah ini dengan tegar. Kan sudah dapat jalan keluarnya. Wah, terima kasih sekali atas bantuan Ibu. Hebat sekali. Lega. Ya, dan mohon izin saya mohon terima kasih sekali ke Ibu yang sudah membantu saya menemukan jalan keluar ini, dan saya mau terus mohon pamit pulang Bu. Doakan saya agar besok saya sukses untuk menjelaskan ke Bu Ida ya Bu. Iya. Selamat ya Eko ya. Hati-hati nanti ke tempatnya Bu Ida. Rumahnya agak jauh. Kayak motor jangan ngebut-ngebut. Biasanya anak muda suka ngebut. Jalannya 120 aja. Iya, jalannya terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, demikian Bapak Ibu, teman-teman semuanya, praktek coaching dari tim kami, tim 2 kelas 20F. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah menyaksikan praktek coaching kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian untuk menutup praktek kami pada hari ini, kami akan tutup dengan yel-yel yang kami miliki. PGP maju bersama, sukses semua. Sukses semua. Cilacap bercahaya. Baik, terima kasih. Semoga yang terbaik dan terindah selalu menjadi milik Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Bu Ida.